Yang pertama adalah mengenai program rekalibrasi, baik itu rekalibrasi tenaga kerja maupun rekalibrasi pulang. Kita sudah mendengar bahwa Kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk memperpanjang masa atau program rekalibrasi ini yang sedianya berakhir pada tanggal 30 Juni diperpanjang sampai dengan akhir tahun, yaitu 31 Desember tahun 2021. Selain itu, Kerajaan Malaysia juga telah mengumumkan suatu kebijakan baru bagi yang akan pulang ke Indonesia. Kebijakan ini tentu sangat kita tunggu-tunggu karena dapat memudahkan teman-teman yang akan kembali ke Indonesia. Untuk itu, saya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kerajaan Malaysia, khususnya kepada Jabatan Imigresen Malaysia yang telah memberikan kemudahan bagi parti Indonesia ataupun parti dari negara lain yang akan kembali ke negerinya masing-masing. Ada perbedaan yang sangat mendasar dalam hal prosedur ataupun proses rekalibrasi pulang dibandingkan dengan rekalibrasi tahap yang pertama. Perbedaan itu adalah saat ini bagi teman-teman yang akan pulang ke Indonesia itu tidak perlu lagi membuat STO di jabatan-jabatan imigresen, tetapi boleh langsung pergi ke KLIA 1 dan pengurusan COM maupun pembayaran komponnya dapat dilakukan langsung di bandara. Jadi sekarang ini khusus untuk yang akan pulang melalui bandara KLIA 1 itu tidak perlu lagi membuat STO, tetapi boleh langsung datang ke bandara dengan syarat. Pertama, telah memiliki tiket untuk pulang yang masa berlakunya paling lambat itu 24 jam. Jadi sebagai contoh, kalau teman-teman akan pulang pada katakanlah besok pukul 12 siang begitu, maka teman-teman itu sudah harus berada di airport paling tidak 6 jam sebelumnya, paling tidak ya, supaya tidak terlambat. Jadi kalau pesawatnya besok jam 12 siang gitu, maka harus sudah ada di bandara paling telat itu pukul 6 pagi dengan membawa tiket yang sah, memiliki surat perjalanan yang masih berlaku, baik itu SPLP ataupun paspor, dan juga telah memiliki atau mendapatkan tes COVID PCR yang masa berlakunya 72 jam atau 3 hari sebelum tanggal keberangkatan. Jadi ini, dan selain itu, untuk pembayaran kompon yang sebesar 500 untuk orang dewasa dan 100 ringgit untuk anak-anak itu harus dengan card, ya, harus dengan card, tidak boleh pakai uang tunai atau dengan Touch and Go e-wallet. Touch and Go e-wallet ini yang bentuknya aplikasi, ya, bukan yang dalam bentuk kartu, tetapi dalam bentuk aplikasi. Itu bisa di-download di Play Store, lalu di-top up atau diisi di tempat-tempat yang dibolehkan untuk mengisi e-wallet Touch and Go ini. Bisa di 7-Eleven ataupun tempat-tempat lain. Jadi jelas ya, syaratnya harus sudah memiliki tiket yang masa berlakunya itu tidak boleh lebih dari 24 jam, harus datang di bandara paling lambat ya, itu 6 jam sebelum jam penerbangan,
ya, memiliki dokumen perjalanan yang sah, baik itu SPLP maupun paspor, ya, membayar kompon sebesar Rp500 buat orang dewasa dan Rp100 untuk anak-anak dengan menggunakan debit card atau kredit card atau touch and go e-wallet, ya, tidak boleh dengan uang tunai, ya, dan juga harus sudah mengikuti atau memiliki tes swab test PCR yang masa berlakunya tidak lebih dari 72 jam, ya, 72 jam atau 3 hari sebelum tanggal keberangkatan. Jadi itu syarat-syaratnya. Jadi teman-teman yang ingin segera pulang, silakan diurus, ya, diurus SPLP-nya, diurus pasportnya, kemudian dicari tiketnya untuk pulang, ya, dan bisa langsung pergi ke bandara. Nah, yang juga perlu diperhatikan, karena masa tunggu di bandara itu bisa sangat lama, ya, paling tidak itu 6 jam atau bahkan lebih, disarankan untuk membawa bekal lah, ya, paling nggak bawa minum atau makanan ringan atau roti gitu, karena di bandara tidak ada yang jualan, ya, tidak ada restoran apalagi kedai gitu, ya, yang buka, ya. Nah, ini teman-teman tolong diperhatikan, ya. Jadi bawa bekal secukupnya untuk menunggu jam penerbangannya, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah,